Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andre Budi, MBiomed Aifoka, SPKKLP. Saya sudah mengajar di bidang ilmu saya 10 tahun, sejak tahun 2014 di program studi S1 Pendidikan Dokter. Saya mengajar di bidang ilmu anatomi, di mana bidang ilmu tersebut terdapat di beberapa blok seperti organisasi tubuh manusia dan integumen, kemudian pengaturan cairan tubuh dan sistem pergerakan dan sistem indera. Dalam menyampaikan mata kuliah saya menggunakan pendekatan yang interaktif dengan cara tanya jawab, memberikan gambar, skema, tabel, dan membangun hubungan yang baik antar dengan mahasiswa, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang ramah dan terbuka. Pada blok pengaturan cairan tubuh ada beberapa topik yang saya bawakan, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan topik anatomi perkemihan. Dengan ini saya akan menunjukkan bagian dari pernyataan diri dosen bidang pengajaran anatomi. Selamat pagi, kenalkan nama saya Dr. Andre. Pada hari ini saya akan membawakan topik perkuliahan mengenai anatomi sistem perkemihan, atau kita kenal dengan nama, kita akan mempelajari beberapa bagian organ ya. Ada yang bisa kasih tahu saya kira-kira sistem perkemihan itu berapa apa aja organ yang ada terdapat di situ? Ada uretra, oke. Ginjal ada 2 buah. Apa lagi? Ureter. Kemudian vesika urinaria dengan kami. Oke. Itulah dia yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi kalau kita bahas sistem perkemihan itu adalah sebuah sistem organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan dan mengalirkan urin keluar ya. Nah, tadi kita sudah bahas ada organ-organnya, ada 2 buah ginjal atau renal atau ren, ada 2 buah ureter, ada vesika urinaria atau kandung kemih dan uretra. Kalau untuk fungsi-fungsinya ya seperti biasa ya, kita tahu fungsi daripada ginjal untuk meregulasi pH, meregulasi komponen ion dan darah ya, volume darah dan lain-lain, ada tekanan darah dan lain-lainnya ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat secara anatominya, di mana kita dapat ini ada 2 buah ginjal, kidney kanan dan kiri. Kemudian ini ada salurannya. Itu kita kenal dengan nama ureter. Nanti ureter akan mengalirkan urin ke vesika urinaria atau urinary bladder, baru nanti ke uretra keluar. Jadi pertama kita bahasnya adalah ginjal dulu Pak ya. Jadi ginjal kita tahu ada 2 buah. Ginjal disebut dengan bersifat retroperitoneal, yang artinya dia berada di belakang daripada lapisan peritoneum. Itu adalah sebuah lapisan yang melapisi rongga abdomen ya. Nah, biasanya ginjal kanan akan sedikit di bawah daripada ginjal kiri. Ada yang bisa kasih tahu saya kira-kira kenapa? Karena ada organ hepar. Oke, karena di sebelah kanan itu ada hepar atau hati ya. Maka ginjal kanan akan sedikit di bawah daripada ginjal kiri. Nah, karena ini ada sebagian ya. Sebagian besar dari bagian atas dari ginjal akan terlindungi oleh 3 ke 11 dan 12. Nah, kedua ginjal akan dibungkus oleh lapisan lemak ya. Ada namanya lemak perirenal dan lemak pararenal yang berfungsi untuk meredam goncangan atau benturan ketika kita bergerak atau kita terbentur. Nah, lemak inilah yang melindungi ginjal agar tidak terjadi trauma ya, tidak cedera ya. Kalau untuk cabang ilmu yang mempelajari tentang ginjal dan penyakit-penyakitnya kita sebut dengan nefrologi ya. Nah, kemudian ini tadi ya, ini anatominya. Ada anatomi eksternal, kita terbagi menjadi retroperitoneal pada lapisannya, ada renal fascia, ada adipose kapsul, ada renal kapsul dan renal fluid. Nah, kalau untuk ini anatomi secara internalnya, maka ada bagian-bagian kita kenal. Ini yang paling luar adalah fibrous kapsul yang kita kenal dia berwarna ungu biasanya ya, atau lebih gelap. Kemudian ada 2 lapisan, ada cortex. Kemudian lapisan lebih dalam itu adalah medula ya. Kemudian ada bagian piramid. Piramid itu apa? Nah, satu piramid itu biasanya ini dari pembukaan daripada batas medula sampai nanti ke calyx ya. Itulah disebut dengan satu piramid. Kemudian kalau yang satu bagian daripada korteks dan medula kita sebut dengan namanya lobus.
Nah, kalau secara ukurannya, maka kita tahu bahwa ginjal itu panjangnya berkisar 11,5 cm, untuk lebarnya 6 cm, tebalnya 3 cm, ya. Sedangkan beratnya itu berbeda antara pria dan wanita, di mana pada pria lebih berat, dia berkisar 125 hingga 170 gram, dan pada wanita 115 hingga 155 gram. Kemudian jarak dari ekstremitas superior sekitar 7 cm, dan jarak dari ekstremitas inferior sebanyak 11 cm. Nah, tadi kita sudah ada ya, ini kita lapisan-lapisan ginjal. Tadi kita sudah bahas, ada kapsula renalis. Dia adalah jaringan fibrous ya, yang berwarna ungu tua, atau kita bilang lebih berwarna gelap ya. Nah, dia terbagi atas dua, ada corticalis dan medullaris. Tadi sudah kita bahas di gambar. Tadi kita sudah bahas ya, ini adalah korteks, ini adalah bagian medula. Pada gambar ini kita bisa lihat apa sih yang terdapat di korteks. Nah, di korteks ini banyak ada glomerulus ya. Kalau pada medula nanti lebih banyak ini adalah lengkung Henle-nya ya, di mana biasanya akan terjadilah di situ ada daripada reabsorpsi ya, ada sebagian dari sekresi yang nanti akan baru keluar semuanya ke ureter baru ke ureter ya. Di gambarannya ini kita bisa lihat darah akan masuk melalui apa ya. Nah, ini darah yang kotor akan masuk ke ginjal, itu nanti ada namanya, ada ingat namanya itu apa? Arteri bukan, nanti kita bahas ya. Kalian sudah oke, nggak apa-apa. Nanti setelah difiltrasi oleh glomerulus, nanti darah yang sudah bersih akan dikeluarkan oleh ginjal melalui apa? Ya, oke. Nah, pada bagian medula kita dapat melihat adanya ada piramid ya, yang merupakan bukaan daripada saluran pengumpul. Ginjal biasanya dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang kita sebut dengan kapsula. Nah, unit fungsional dasar daripada ginjal kita kenal dengan nama nefron. Satu buah ginjal biasanya akan berisi 1 juta nefron ya. Biasanya itu secara normal ya, sehingga fungsi dari nefron adalah regulator air dan zat-zat terlarut ya, terutama itu elektrolit. Nah, di sini nefron kita ada bagian penyaring yang kita sebut dengan corpuscula ya, atau badan Malpighi. Nah, di sini tadi ada juga. Setiap glomerulus akan mendapat aliran darah dari arteri aferen namanya. Disitulah nanti darah masuk, kemudian dari dinding kapiler, dari glomerulus ke pori-pori yang berfungsi untuk filtrasi, kemudian darah akan disaring, kemudian darah yang telah tersaring nanti akan keluar dari ginjal melalui arteri aferen, ya. Nah, kemudian tubulus ginjal ya, dia merupakan lanjutan daripada kapsula Bowman. Bagian ini mengalirkan filtrat glomerular daripada kapsula Bowman yang kita sebut dengan tubulus konvulsi proximal. Kemudian nanti akan masuk ke lengkung Henle atau loop of Henle ya. Baru nanti dia bermuara ke tubulus konvulsi distal. Nah, lengkung Henle ini nanti yang akan menjaga gradien osmotik ya. Jadi nanti ada lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Nah, sebagian besar nanti akan 97% itu kita bilang akan tersaring di lengkung Henle ya. Reabsorpsinya kembali itu banyak di sana. Sehingga kita tahu bahwa seberapa banyak pun kita kalau secara fisiologinya kita tahu ada sekitar 5 liter yang masuk darah ke ginjal tiap menitnya. Tetapi kan kita nengok kalau misalnya sebanyak itu yang difilter, kenapa urin kita keluar nggak sebanyak itu? Karena 97% hingga 99% akan direabsorpsi. Zat-zat yang masih terpakai seperti air, elektrolit, dan lain-lain itu akan terserap kembali. Kecuali nanti ada beberapa keadaan ya, ketika filtrasi ginjal sudah turun. Kita tahu bahwa ginjal itu kan berfungsi menyaring. Ketika fungsinya menurun atau kita bilang ada kerusakan pada ginjal, ya, maka nanti bisa kita dapati ada protein, ada gula pada urin, ya. Nah, kemudian ini tadi lanjutannya, cairan akan mengalir ke tubulus konvulsi distal ke dalam sistem pengumpul. Di situ ada tubulus pengumpul,
ada colectivus vertikal, colectivus medularis ya. Nah, nanti tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen disebut dengan aparatus juxtaglomerular. Di situ terdapatlah sel-sel juxtaglomerular ya. Di situ terjadi sintesis dan sekresi daripada renin. Renin ini adalah sebuah hormon ya, hormon yang berfungsi kalau kalian masih ingat itu untuk mengatur tekanan darah. Namanya ada sistem RAS, RAS, renin, angiotensin, ya. Habis itu ada aldosteron lagi, ya. Nah, kemudian cairan nanti akan menjadi lebih kental sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin yang kemudian dibawa ke kandung kemih melalui ureter. Nah, ini gambarannya ya. Ini tadi gambarannya dia masuk dari mana ya. Kemudian nanti ada ke kapsula Bowman, glomerulus, nanti baru semuanya keluar lagi ya. Nah, di sini adalah gambaran daripada lengkung Henle. Di sini adalah bagian-bagian segmennya, kemudian elektrolit yang diserap kembali, berapa persentasenya, apa yang disekresi. Nah, inilah ya bagian itu ya. Ada proximal converting tubule, ada distal converting tubule ya. Yang lengkung Henle, dan di sini adalah tubulus collectivusnya, ya. Nah, ini gambarannya. Tadi yang saya sudah jelaskan ya. Di mana tempat dari arteri aferen yang bersinggungan dengan makula lensa ya, di situ disebut dengan aparatus juxtaglomerular ya. Nah, kalau ini kita membahas tentang vaskularisasi ginjal ya. Ini adalah kalau tadi sudah masuk dari renal arteri, maka nanti akan menuju ke segmental arteri, baru ke interlobar arteri, arcuata, interlobular arteri, baru ini ada afferent atriol, ya, baru glomerulus, dan nanti di sini penyaringan ya, penyaringan glomerulus, baru nanti keluar melalui afferent atriol. Nah, baru ada yang menuju dua tempat. Ada namanya peritubular capillaire dan ada vasa recta. Baru kedua ini nanti menuju ke vena interlobular, vena arcuata, vena interlobular, dan vena renalis ya. Ini gambarannya semuanya. Ini hanya sama, hanya misalnya kalau kalian bingung, ini saya mau simpelkan menjadi sebuah diagram saja dia ya. Jadi inilah urutan-urutannya ya, sampai ke luar nih. Ini tadi fungsi ginjal yang sudah saya sebutkan secara singkat tadi di awal ya. Pertambahannya ini ada regulasi komposisi ion darah, regulasi pH darah, regulasi volume darah, regulasi tekanan darah, kemudian ada pemeliharaan osmolaritas darah, ada memproduksi hormon seperti calcitrol dan eritropoietin, ada regulasi tingkat glukosa darah, dan ekstraksi sampah dan benda asing. Ada yang ingat nggak nih? Calcitrol untuk apa? Eritropoietin untuk apa? Eritropoietin untuk memicu pembentukan memicu untuk pembentukan sel darah baru. Sedangkan calcitrol penyerapan vitamin D. Ya, nanti di situ dia. Oke, kita bahas ke organ berikutnya, itu adalah ureter ya. Ureter itu ada dua pipa yang bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Kalau secara ukurannya panjangnya berkisar 25 hingga 30 cm, di mana kanan akan lebih pendek 1 cm dibandingkan yang kiri. Diameternya 1 mm hingga 10 mm, tapi rata-ratanya adalah 5 mm. Nah, dia ada dua lapisan. Ada lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat atau fibrosa, dan bagian tengah, lapisan tengah itu adalah otot polos. Nah, pada dinding karena adanya otot polos ini, makanya kita tahu kan biasanya otot polos itu kan lebih sering gerakannya itu kan tidak bisa dikendalikan. Nah, makanya ini ada gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan membantu mendorong urin melalui ureter ke kandung kemih. Ya, ini gambarnya. Kita lihat di sini tadi ada bagian luar dan bagian dalam kan. Bagian luar adalah jaringan ikat, bagian tengahnya adalah
otot polos, ya, mukosa. Muscle ya. Kemudian bagian tengah itu adalah mukosanya. Kemudian kita masuk ke kandung kemih. Kandung kemih itu adalah sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni. Di sini kita tahu bahwa air seni itu kan jumlahnya berubah-ubah. Ada nanti dia pas lagi setelah kita buang air kemih maka dia akan kosong, maka kantong akan mengecil. Tetapi ketika kalian udah misalnya contohnya kalian lagi mau ngapain nih? Mau ujian atau lagi di kelas gitu kan. Tapi mau berbisi dari kamar ke kamar mandi segan, tahan gitu. Maka air kemih itu akan bertambah dan kantong kemih juga akan melebar ya. Nah, biasanya kita tahu ini proses mixi ya. Ketika sudah terkumpul kira-kira 250 cc, maka nanti terjadilah distensi kandung kemih. Nah, di situ terjadilah refleks kontraksi dinding kandung kemih, terjadilah relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus dan pengosongan kandung kemih. Ya, itu ketika kalian sudah di kamar mandi. Ya, tapi ini juga terjadi ketika pasien lansia. Pasien lansia kadang sudah tidak bisa mengontrol sphincternya. Jadi terkadang ketika mereka rasa pengen kencing saja dia, ya. Makanya pada orang tua sering ya, pada orang lansia seperti biasanya itu. Ini ada bagian-bagian dari vesika urinaria, ada bagian vertex, ada bagian fundus, ada bagian korpus, kemudian permukaan atasnya itu akan berbentuk segitiga alas, ya. Itu batas permukaan atas dan fundus, itu adalah ureter ya. Kemudian ada bagian permukaan bawahnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini bagiannya. Ya. Kemudian nanti dari gambar ini kita bisa lihat lagi dari kandung kemih itu ada bagian lapisan-lapisannya. Ini adventitia, kemudian ini otot detrusor. Setelah otot detrusor baru mukosa. Di sini ada epitelium transisional dan lamina propria. Kemudian untuk inervasinya itu ada secara parasimpatis di S2 S3 ya. Sacrum 2 sacrum 3 itu nervus pelvicus untuk sensoris dan motoris. Kemudian simpatis di lumbal 2 itu ada nervus hypogastricus. Dan untuk somatis ada nervus pudendus yang mengontrol musculus sphincter externus. Kemudian ada refleks mixturisi yang tadi sudah dijelaskan ya. Ketika dia sudah terkumpul 300, kita bilang 400, maka dia akan merangsanglah refleks tadi sehingga terbukalah sphincter tadi ya. Kemudian ada bagian yang terakhir, ada uretra ya. Uretra itu merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Dia berfungsi untuk mengalurkan air kemih keluar ya. Secara anatomi, uretra itu adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh ya. Dia berfungsi dua hal ya pada pria ya. Baik untuk pembuang air kemih atau sistem kemih dan juga pada sistem seksual. Berbeda pada wanita. Kalau wanita berbeda ya. Pada pria satu saluran ini dua fungsinya. Nah, kalau ini yang pertama kita bahas uretra pada wanita dulu. Nah, pada wanita panjang uretra itu berkisar 2,5 cm hingga 4 cm dan terletak di antara klitoris dan vagina. Nah, pria memiliki uretra yang lebih panjang. Nah, di mana nanti ada efeknya ya. Nah, kemudian uretra pada pria dia panjangnya sekitar 20 cm dan karena dia panjang itu kita bisa membagi dia menjadi 4 bagian. Ada pars praprostatica atau intramuralis, ada pars prostatica, kemudian pars membranosa atau intermedia, dan pars pomiosa atau cavernosa. Ini gambarannya ya. Nah, kita lihat pada masing-masing bisa kita bagi menjadi proximal dan distal. Ya, pada uretra wanita dan uretra pria kita bisa bagi ya. Kira-kira 2/3 bagian atas itu adalah bagian proximal uretra. Sepertiga bagian bawah itu adalah distal uretra. Sedangkan kalau yang pada pria dari permukaan vesika urinaria sampai ke kelenjar prostat kita sebut itu adalah bagian daripada proximal uretra, dan selebihnya sampai nanti ke ujung daripada glans penis itu adalah distal ya.
Ini kemudian ada, tadi saya bagi menjadi 4 ya. Ada intramuralis, pars prostatica, intermedia, dan spongiosal. Inilah uretra pada alat kelamin pria ya. Dimana kalau intramuralis nama lainnya tadi adalah praprostatika, dimana dia terletak sebelum daripada kelenjar prostat. Kemudian prostatika yang terdapat melalui daripada kelenjar prostat. Kemudian ada intermedia di mana nanti terdapatlah glandula bulbouretralis. Kemudian nanti ada pars spongiosal seterusnya. Nah, kemudian ini untuk karakteristik urin normal saja ya. Volumenya kita bilang 1 hingga 2 liter per hari ya. Warnanya bisa kuning atau kuning sawo atau kuning gading kita bilangnya. Turbiditas yang biasa itu transparan, berarti dia biasanya nggak keruh ya, kekeruhannya tidak keruh dia. Kemudian baunya itu aromatik ringan. Kemudian pH-nya berkisar antara 4,6 hingga 8 dan berat jenisnya antara 1,01 hingga 1,35. Oke. Sekian dari untuk kuliah pada hari ini. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Ya, Saya tadi untuk fungsinya kan ada untuk peningkatan kadar gula darah ya, dari si ginjalnya. Nah, apakah itu bisa, kalau misalnya orang DM, apakah itu merusak di bagian ginjalnya? biasanya kalau kita tahu DM dalam jangka panjang biasanya akan membuat ginjal itu menjadi rusak. Nah, ketika ginjal sudah rusak, maka kita bisa akan dapatin urin glukosa dan urin. Biasanya kalau nanti kalian sudah koas, kalian bisa cek nanti itu di lab sederhana, mungkin di penyakit dalam ya, bagian penyakit dalam kalau zaman saya dulu. Nanti ada lab sederhana tiap pagi urin-urin yang pasien DM atau kalian curigai yang perlu, maka akan kalian cek. Nanti akan nampak di situ dia warna daripada perubahan warna urinnya. Itu ya. Kemudian kira-kira ada lagi? Kalau itu tertarik tentang mengenai ginjal tadi Dok. Apa saja dan dokter bisa jelasin batas-batas dari ginjal tadi? Oke, batas ginjal. Kita lihat sambil kita lihat gambarnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, nengok dari gambar ini ya, maka kita lihat batas superior, batas atas daripada ginjal bagian kanan itu berada di kosta berapa? Biasanya itu berada di kosta 12 ya. Kemudian kalau batas superior, karena dia 1 cm lebih tinggi, maka dia di kosta 11 ya. Kita tahu bahwa kosta kita kan dari 12 kan. Nah, itu bagian daripada kosta melayang ya, fluctuantes. Kemudian batas inferiornya, batas ginjal kanan, itu adalah pinggir bawah dari vertebra lumbalis ketiga. Kemudian kalau untuk yang sinistra atau kiri, maka itu adalah discus intervertebra yang merupakan bantalan antara vertebra ya pada vertebra lumbal yang kedua. Oke, ada lagi kira-kira nih? Ya, silakan. Untuk penyakit ISK atau infeksi saluran kemih kenapa lebih sering terjadi pada wanita ya daripada pria? Oke, kalau itu tadi kita sudah ada pembahasan mengenai panjang daripada uretranya, di mana uretra pada wanita lebih pendek. Pada ISK kita kenal namanya ada ascending infection. Jadi infection itu dari luar nanti naik ke atas dia, ascending infection. Maka karena jaraknya yang pendek itu pada wanita lebih rentan terkena penyakit infeksi saluran kemih ya. Makanya kalau di perkuliahan saya selalu ngajarin, saya bilang sama kalian, kalau ada yang mau kamar mandi jangan ditunda, terutama untuk wanita, langsung izin saja saya bilang, ya kan. Sedangkan pada pria karena saluran itu lebih sempit dan panjang, maka ISK lebih jarang terjadi pada pria. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nih? Ya. Kelainan anatomis pada sumber urinarnya tadi apa ya? Dan apa yang paling berbahaya? Paling berbahaya kalau misalnya secara anatomi, kita bahas anatomi ya. Kalau secara anatomi
ginjal melayang. Itu terjadi karena apa? Biasanya itu terjadi pada orang yang amat kurus ya, karena nanti kapsula daripada adiposa, lemaknya dan fasianya itu akan berkurang sehingga ginjalnya akan turun daripada posisi normal. Itu yang pertama. Kemudian nanti karena terjadi hal demikian, nanti ureter itu akan tertekuk. Nah ya, sudah tertekuk maka akan terjadilah blokade. Blokade nanti dia jadinya ketika dia mau berkemih jadi sakit ya, dan lain-lain. Biasanya itu terjadi karena adanya kelemahan daripada jaringan fibrosanya. Dan biasanya itu juga lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau saya nggak salah secara epidemiologinya lebih sering 10 kali pada perempuan dibanding pada laki-laki. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk waktu kalian semua.